Makedonia menawarkan sisi Eropa Timur yang berbeda. Di negeri berbendera matahari ini saya menemukan kisah suku Muslim yang sangat menarik. Makedonia menawarkan sisi Eropa Timur yang berbeda. Sempat menjadi bagian dari negara Yugoslavia hingga merdeka di tahun 1991, Makedonia kini terus membenahi diri. Negeri yang digadang-gadang sebagai tempat kelahiran Alexander Agung ini dihuni oleh 2 juta penduduk dan 30% diantaranya adalah Muslim. Bahkan di Old Bazar Skopje, ibu kota Makedonia, terdapat satu madrasah atau sekolah Islam khusus untuk wanita. "2.500 tahun yang lalu, peradaban mulai menggeliat di Makedonia. Perpindahan kekuasaan dari tangan ke tangan, tidak terkecuali Kekaisaran Utsmania, membuat masyarakat Makedonia mengalami perubahan jati diri, mulai dari budaya hingga agama. Nah, bagaimanakah dengan kehidupan suku Muslim di tanah Makedonia? Ikuti perjalanan saya di Jazirah Islam. Siapa sangka, di negeri berbendera matahari ini saya menemukan kisah suku Muslim yang sangat menarik. Namun sebelum itu, saya menyempatkan diri untuk melihat Danau Ohrid, danau terdalam di Eropa. Jika Anda bertandang ke Makedonia, sempatkanlah untuk mampir ke Ohrid, danau-danau tertua yang tercatat di situs warisan dunia UNESCO. Merupakan danau terdalam di Eropa dengan kedalaman hingga 300 meter dan juga menjadi danau terbersih di Eropa. Saya kembali melanjutkan perjalanan ke desa Skudrinje, 300 km dari Skopje, ibu kota Makedonia. Desa ini merupakan rumah bagi suku Torbesi, suku Muslim peninggalan kekuasaan Ottoman Turki 6 abad silam. Desanya cukup sepi karena ditinggal oleh kaum mudanya untuk mencari rezeki di negeri lain. Masjid adalah tujuan utama saya untuk mengetahui seperti apa suku Muslim di desa Skudrinje ini menjalankan agama rahmatan lil alamin. Assalamualaikum. Salam. What a beautiful voice they have. Ovo je salavat. Gonosa od melecite. Gonosi Allah, a i nije luđeto. To je salavat, zborovi s koje se iskažava ljubovta kod Muhammed a.s. Blagoslovot koje Allah go obdari na Muhammed s.a.v. na drugite bitija. Go obdari i go napravi različen na drugite pekamberi. So ova nije potvrdujeme da sme ummet na Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ikut mantungkan salawat bersama dengan remaja Muslim belasan tahun ini. Bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengundang banyak keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicari oleh anak-anak muda ini. Lantunan indah salawat menjadi kegiatan rutin seminggu sekali dari remaja Muslim di Skudrinje. Religion, yes, the cleanest religion. And because my parents teach me that, yes, and every parent teach his children to religion, yes. And in our village, Islam is a religion to everyone, yes. And we are teach about that to appreciate what we came from our parents. Usai belajar salawat, saya datang ke rumah Sefima, muslimah cantik berusia 20 tahun dari Skudrinje. Hai Sefima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? I'm fine. Ini adalah Sefima.
teman baru yang saya temukan di sini di Desa Skudrinje yang juga melantunkan salawat dengan sangat baik, dan ini adalah kedua. This is your sister, older and smaller. Oke. Lengkap, dan kita akan jalan-jalan keliling desa untuk mengetahui seperti apa sih kehidupan Muslim di sini. So, can I ask you, when did you learn the salawat? We learned salawat from the small steps when we were born. We can say that, and our parents taught us to salawat, to follow steps of our Peygamber Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that's all. We learned from this when we were born. We can tell. Wanita suku Torbesi memiliki aturan tersendiri dalam berpakaian. Mereka punya pakem tertentu seperti mengenakan celana sebetis, dilapis celemek berwarna putih, dan jilbab segitiga yang menutup aurat di kepala mereka. Kini suku Torbesi mulai kehabisan penerusnya. Pasalnya banyak dari suku Torbesi yang berasimilasi dengan suku lainnya dan meninggalkan adat dan budaya mereka. Siang ini, anak-anak suku Torbesi punya kegiatan kelas Al-Quran. Saya pun penasaran, seperti apa mereka belajar membaca kalam ilahi. Tak sedikit yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan tartil. Bahkan, saya pun diminta oleh Imam Zafer untuk membaca beberapa ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Kehadiran Imam Zafer betul-betul menjadi oase bagi Muslim di Desa Skudrinje. Pasalnya, jika tak ada yang memandu dan mengarahkan, bagaimana anak-anak ini bisa mendalami agama? Terlebih, Desa Skudrinje cukup terisolir dari dunia luar. Selain belajar membaca huruf Arab, anak-anak juga diajarkan hukum tajwid. Dengan mendalami agama, akan lebih mudah untuk membentuk emosi spiritual dan iman seseorang. Ta jedinstvena zadaća, selam da ga prenesemo na naše deca. Nauči ga tvoje dete da prenesemo selam i da donese mir na učenje, na Quran, na naše deca, eso mir i spokoj, blagost i nežnost. Nah, sebelah saya ini adalah Zulaikha, umurnya baru 10 tahun, dan walaupun anak-anak di sini cukup sulit untuk membaca bahasa Arab dalam Al-Quran, tapi dia sudah bisa. Oke, let's try. Innal ladina? Yes. From the ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Saya sungguh bahagia bertemu dengan anak-anak Muslim suku Torbesi di Desa Skudrinje, Makedonia ini. Muslim di bagian lain bumi yang juga berusaha mendekatkan diri pada Ilahi Robbi. Saya mendapat undangan dari para ibu suku Torbesi untuk mencicipi makanan khas Skudrinje. Mereka sungguh senang mendengar kedatangan saya, seorang Muslim dari Indonesia, negara yang mungkin tak pernah terlintas di benak mereka. Siang ini, wanita Desa Skudrinje akan memasak tiganici dan jomlaza, panganan yang harus ada di meja makan. Tiganici adalah sejenis roti goreng yang terbuat dari air, tepung, dan sedikit garam. Adonan yang telah mengembang langsung saja digoreng dalam bentuk bulat.
чуваме, така? Горете? Sedangkan Jomlaza adalah sejenis kue pasangan dari roti tiga nici. Jomlaza menggunakan kacang kedelai yang dipanggang dan dicampur dengan tepung terigu serta air. Tu je završena taja procedura. Kažem, to paleno. Take se jade. Take je. Tenica. Kako to? Čekaj da kažem. Sad je to njegov. Popole. No, they put on the top one. Samo ove. Ove čokotarne, a kapčeto ne. This thing. Mayoritas wanita suku Torbesi adalah ibu rumah tangga. Vaka ili vaka? Or like this. Ne, ma ovi po ne nosaj. Pa ovak je ponesno, inače Ova je vaša. Da ne je serija. Nošna tam i ova. Beberapa di antara mereka masih mengenakan baju tradisional serta penutup kepala. Bicara soal baju tradisional, saya diberi kesempatan untuk mencoba pakaian khas mereka. Pakaian tradisional wanita suku Torbesi didominasi warna putih, warna yang melambangkan kesucian. Čo? Vidim sa hotelu sa nekog da sam uđi. Štuklje ne zna ćemo užiti. Wanita suku Torbesi juga mengenakan jilbab yang mereka sebut dengan nama Sharpa. Inače ovdje redene drugo, ama sira nema. Kerudung berwarna merah muda dipilih untuk saya. Semua baju tradisional ini dijahit dengan tangan seharga 2.000 dinar atau setara dengan 500.000 rupiah. What is the difference between the ordinary clothes and then the wedding dress? Сега имаме ние свечена невестинска облека. Разликата е тоа. Разликата е сега свечената облека се состои со джерето и лечето и джере бовчалок. Овој ги купуваме тиени, после ги спојуваме, ги шиеме сами. Исто здола пантулите, исто и тие ги носиме на шивачка, значи и тие не шијат. Платно, асе се состојат од платно и асе. Кај нас во селово имаме шијачки. Svileni. Saya enak so svileni, so svila. Wanita suku Torbesi biasa hidup dalam kesederhanaan. Baju ini pun kerap dijadikan pakaian momen spesial tertentu seperti pernikahan. This one, okay? Аге, значи има разлика. Ама не сега, sad će ne gi daj, Mr. Zunan, gospodin, da ne gi presnemi na naše. Во ред. Mengenal lebih dekat suku Muslim Torbesi membuat perjalanan saya ke tanah Makedonia sungguh bermakna, menambah saudara seiman dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Green and pink. оде тоа види. Dari Makedonia, perjalanan saya lanjutkan ke Bulgaria, tepatnya di pegunungan Rodopi di desa Ribnovo. Bulgaria, salah satu negara di kawasan Semenanjung Balkan yang sungguh mempesona, dikelilingi oleh pegunungan yang menjadi daya tarik utamanya. Dan di areal pegunungan inilah mayoritas Muslim Bulgaria bermukim imbas datangnya komunis pada akhir abad ke-18. Bagaimanakah cara mereka bertahan dan menjalankan kehidupannya sebagai seorang Muslim? Saksikan dalam Jazirah Islam. Desa subur di pegunungan Rodopi ini dihuni suku Pomak. Mereka adalah kaum Slavia yang masuk Islam sejak Ottoman Turki berkuasa di Bulgaria abad 14 silam. Yang luar biasa justru di saat komunis mengekang Bulgaria selama 45 tahun sejak 1944, komunitas Muslim justru menguat di desa pegunungan ini. Hari ini saya punya janji dengan seorang gadis Ribnovo. Kebetulan desa ini sedang menggelar acara Hatamil Quran. Saya penasaran
bagaimana komunitas Muslim Bulgaria menggelar acara Islami. Sekarang saya menuju ke rumah Nabi Y, salah seorang warga dari desa Ribnovo yang hari ini akan mengadakan acara khataman Quran. Nabi Y, remaja keturunan Pomak inilah yang berjanji menjamu saya. Hari ini, gadis 15 tahun ini akan mengikuti acara Khatamul Quran bersama temannya, Sanah. Seperti kebanyakan keluarga suku Pomak lain, keluarga Nabi Y hidup dari pertanian tembakau mereka di Yunani. Selama 4 bulan, mereka bekerja pada musim panas. So, Nabi Y, how old are you now? Ами на 14 години съм. And where do you go to school? Аз ходя тук в нашето си село на училище. Why don't you want to go to school outside here in Sofia maybe or? Не знам, просто не мога да обясня, не знам какво да ви кажа. Значи не искам, а просто не съм взела решение да ида или още не съм взела решение какво ще правя. Дали ще ходя или няма да ходя. Но може би пък като порасна, може пък и да ходя. Сега нищо не се знае. So your mother doesn't want you to go to a democratic school like that. Can you ask your mother? Може да запиташ? Не. Ти искаш ли да уча? Или Разбира се, че искам. Но всичко зависи от работата, парите. Ако имаш пари, ще да учиш. Ако нямаш, къде да те пусна да учиш? А и плюс това искам да си някъде, да еш да учиш, ма да си някъде в сигурни, да знам, че си в сигурни ръце. Лъти много се злоупотребява с... Suku Pomak punya aturan khusus untuk para wanita. Saat di rumah, Nabi Y boleh menggunakan baju biasa. Namun di luar, ia harus berganti baju, layaknya perempuan Pomak lainnya. Nabi Y bersiap berangkat ke masjid. Saya sangat menyukai pakaian khas Pomak ini karena desainnya begitu unik. Saya tidak menemukannya di Indonesia. Celemek dan celana harem ini yang menjadi ciri khasnya. Nabi Y terlihat cantik dengan baju ini. Ah, you're so beautiful. Are you ready? Да, готова съм. Dan ini adalah baju atau seragam yang biasanya memang digunakan ketika perayaan Khatamul Quran di masjid sekitar sini. Ah, beautiful, pretty. Ако... Харесва ли ти? Do you like it? Yes. Jadi sebelum pergi ke masjid harus pakai parfum dulu biar wangi. Това където пеях в джамията или друго, където се знам аз? The same which was in the mosque? Yes. Какъв живот се живее днес, без вяра, без любов и чест, несправедливост и лъжа. Щастие ли е това? Аллах, Аллах, ще славяме на Него, ни ще служиме. Аллах, Аллах, един е Той. Аллах, Аллах, велик е Той. You should be a star. You should be a star, a singer. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. You ready? Седни, започвате. You ready to go to the mosque? Ще върви тази на джамията. Готова ли си за джамията? Ми да, готова съм, само да те почерпя и ще вървиме. Thank you. Тръгваме. Чакай да си взема по-рано. Waktunya kami berangkat ke masjid. Благодаря, Assalamualaikum. Sambil berjalan kaki, kami merasakan udara Ribnovo yang sejuk. Tinggal di Ribnovo, desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, menjadi nilai tambah untuk mendalami agama. Ternyata, masjid sudah dipenuhi peserta khataman Quran.
аз се връщам 90-89 година, си спомням нашите семейства, в нашите домове. Kebanyakan yang datang adalah ibu-ibu untuk menonton penampilan anak mereka. Selepas zuhur, acara baru dimulai. Ini kali pertama saya melihat acara khataman Quran di negara orang, apalagi di negara bekas komunis. Ternyata anak-anak ini lancar membaca Al-Quran. Selepas membaca Quran, pertunjukan seni digelar. Anak-anak mencoba bercerita tentang nilai-nilai kehidupan. Sekarang giliran Nabi unjuk suara. Suku Pomak berasal dari ras Slavia yang tersebar di Bulgaria, Yunani, dan Makedonia. Mereka mengenal Islam karena pernah mengabdi pada penguasa Ottoman. Ilmu Islam mereka terima dari para guru agama di masjid dan tentunya tidak lepas dari petuah orang tua. Acara khataman Quran ini pun berakhir. Setiap anak mendapat hadiah atas usaha belajar mereka. Bisa menjadi peserta khataman Quran menjadi nilai tersendiri bagi para orang tua. Setelah menyelesaikan bacaan 30 juz dalam Al-Quran, sang anak jadi lebih mengenal Tuhannya, Allah Sang Maha Rahim. Mari berkunjung ke Irlandia. Namun tak hanya alam Irlandia yang membawa saya menapaki negeri ini. Saya akan menelusuri sejauh mana Islam tumbuh subur di sini. Kini generasi Muslim baru Irlandia mulai tumbuh subur. Inilah Clonskeagh Muslim National School, sekolah Muslim tingkat dasar yang terletak di kota Dublin. Sekolah ini bagaikan sebuah oase bagi para orang tua Muslim yang tinggal di kota Dublin. Inilah Owen John Whelan atau Yahya Abu Mujahid, seorang pemuda asli Irlandia yang telah memutuskan menjadi seorang Muslim sejak ia berusia 17 tahun. Pernah terjerembab dalam jurang kesalahan tak membuat sosok Owen menyerah. Masya Allah, Owen adalah gambaran tumbuhnya benih Islam yang sempurna dalam diri seorang anak muda. Ia tak hanya menerima Islam di dalam hatinya, tetapi juga berusaha menerapkan dalam kehidupannya dan buah hatinya.